bagaimana Prodi PGMI menyelenggarakan tentang pelatihan RPP dan sedikit nanti akan disinggung tentang modul di kurikulum Merdeka, karena di kurikulum Merdeka tidak mengenal istilah RPP, sudah diganti nanti ya istilahnya dengan modul ajar. Nah, sehingga dalam kesempatan kali ini mungkin kita masih tetap akan membahas tentang RPP sesuai dengan K13, tetapi juga nanti Ibu akan bandingkan dengan modul yang merupakan produk hasil dari kurikulum baru kita, yaitu kurikulum Merdeka yang sudah dilaunchingkan oleh pemerintah ya. Di 2022 ini pemerintah memberikan pilihan kepada seluruh sekolah mau memilih nomor 1 masih K13 tetapi melaksanakan prinsip-prinsip Merdeka Belajar, mau pilih nomor 2 sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, perangkat ajarnya dari pemerintah, dan ada pilihan ketiga yaitu kurikulum Merdeka, perangkat ajarnya buatan sendiri gitu ya. Dan mungkin yang paling beruntung adalah mereka yang sudah ditunjuk pemerintah menyelenggarakan kurikulum baru yaitu program sekolah penggerak. Nah, baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Ini sudah terlihat belum? Sudah, Ibu. Sudah. Ya, baik. Ini dulu ya, sewaktu Ibu jadi instruktur kurikulum 2013, mungkin ini di tahun 2016 ya, ada waktu itu ada pembimbingan BIMTEK dari pemerintah bagi para instruktur, perancangan RPP itu sesungguhnya seperti apa. Baik, kita lihat dulu Permendikbud nomor 22 tahun 2016, bahwa ketika mahasiswa nanya misalkan ketika kita bikin RPP dalilnya ya, kalau Quran mungkin dalilnya, kalau ini regulasinya apa, peraturannya apa. Nah, ini peraturannya tentu saja dilihat dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses Dikdasmen gitu ya, pendidikan dasar dan menengah. Kemudian yang terakhir kan RPP juga ada beberapa bentuk ya. Misalkan kalau menurut Permendikbud 22 nanti ada 13 komponen. Kemudian kalau sejak Pak Menteri baru mengeluarkan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, ada penyederhanaan di RPP hanya 3 komponen saja. Nah, jadi kalau kalian nanti misalkan ketika di kampus, jadi RPP itu yang seperti apa? Yang dilihat dulu peraturannya, apakah mau membuat RPP yang sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dengan 13 komponen itu, ataukah mau membuat RPP yang disederhanakan hanya 3 komponen, hanya 3 komponen saja, yaitu tujuan, kemudian skenario pembelajaran dan assessment. Nah, mari kita lihat tujuan pelatihan kali ini ya. Intinya pelatihan kali ini itu mahasiswa memahami pengertian dan ketentuan penyusunan RPP, kemudian memahami komponen dan langkah penyusunan RPP. Ada komponen apa saja, kemudian pada akhirnya nanti bagaimana mahasiswa mampu menyusun RPP dengan baik. Nah, di sini peta konsepnya bahwa ada pengertiannya, nanti ketentuannya seperti apa, komponen RPP apa saja, kemudian langkah penyusunan RPP bagaimana. Nah, baik kita lihat dari pengertiannya dulu. Apa sih RPP? RPP gitu ya, kalian sering dengar misalkan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran itu apa. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran itu adalah sebuah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, jadi boleh ya buat RPP bukan hanya untuk satu pertemuan saja, tapi boleh satu pertemuan atau lebih. Nah, yang dikembangkan dari silabus. Tentunya ketika membuat RPP harus berpedoman pada silabus yang fungsinya untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dan penilaiannya bukan hanya kegiatan pembelajaran saja, tetapi dalam RPP itu nanti mengarahkan penilaian peserta didik dalam mencapai KD atau kompetensi dasar.
Nah, baik, ini ada rambu-rambunya ya, bahwa nyusun RPP itu kapan? Nyusun RPP itu dilakukan sebelum awal semester atau awal tahun pelajaran dimulai. Jadi jangan sampai sudah misalkan sebulan berjalan baru bikin RPP. Namanya juga rencana ya. Namanya juga rencana, otomatis itu adalah di awal tahun pembelajaran atau minimalnya di awal semester. Nah, kemudian rambu selanjutnya adalah penyusunan RPP perlu menerapkan prinsip-prinsip pedagogis secara tertulis. Tentunya seperti ini ya, bahwa karakteristik peserta didik seperti apa gitu ya. Jadi ada prinsip-prinsip pedagogisnya. Misalkan dari tadi dilihat minimalnya karakter murid itu seperti apa. Jadi jangan hanya kopas dari orang lain tanpa memperhatikan misalkan kebutuhan murid kita apa, kemudian kebutuhan sekolah ya, lihat lingkungan sekolah bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, nanti direalisasikan dalam kegiatan pembelajaran sehingga murid memang betul-betul memperoleh pengalaman belajar yang efektif dalam mengembangkan sikapnya, pengetahuannya. Jadi perubahan sikapnya nanti yang diinginkan apa, perubahan pengetahuan yang diinginkan apa, kemahiran keterampilan yang diinginkan apa. Nah, tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, nanti urutannya seperti apa ya bisa dilihat. Kemudian ketentuan yang lain dalam membuat RPP pun setiap guru wajib. Ini kan jurusan PGMI misalnya, bahwa setiap guru nanti kalian wajib menyusun RPP untuk mapel yang diampunya. Nah, kemudian pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru. Jadi ketika membuat RPP itu bisa secara mandiri bikin atau secara berkelompok. Misalkannya ada KKG, ada kelompok kerja guru, misalnya ada MGMP kalau SMP musyawarah guru mata pelajaran. Kemudian nanti berkoordinasi ya, difasilitasi oleh MGMP, difasilitasi oleh KKG, kemudian pada akhirnya nanti disupervisi. Nah, disupervisi apakah RPP yang sudah dibuat itu sudah sesuai dengan Permendikbud atau seperti apa. Nanti disupervisi oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah. Nah, baik. Selanjutnya dalam RPP itu ada komponen apa saja? Nah, dalam RPP itu, nah ini ya komponennya. Misalkan di sini ada sekolah, sekolahnya apa namanya? Misalnya SMP atau MI Permata Hati misalkan. Mapelnya apa? Kemudian kelas berapa? Semester berapa harus jelas. Alokasi waktunya berapa? Misalkan 2 kali kalau MI itu hanya 35 menit ya. Kalau SMP kan udah 40 45 SMA, kalau kampus itu udah 50 gitu ya. Nah, ini kalian ditentukan. Kemudian untuk poin A-nya ada kompetensi inti. Kompetensi ini inti itu KI ya. Kalau KI itu kan ada 4, ada sikap, sikap spiritual dan sikap sosial, ada pengetahuan, ada keterampilan. Nah, jadi KI-nya nanti dari Permendikbud tadi ya, Permendikbud 22 tahun 2016 itu coba dikopaskan, udah dibuat oleh pemerintah. Kalau KI-nya ya yang 4 itu baik KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, nggak usah ribet-ribet, semuanya udah tinggal copy paste gitu ya dari Permendikbud 22 tahun 2016. Kemudian KD-nya, nah KD-nya juga sama gitu ya, udah dibuat dari pemerintah kalau KD. Kalau kurikulum merdeka kan istilahnya CP, sekarangnya capaian pembelajaran. Kalau kita fokus dulu pada kurikulum 2013 bahwa ada kompetensi dasar atau kemampuan minimal murid. Bahwa murid saat itu ketika belajar 2 jam itu, kemampuan minimalnya harus bisa apa saja. Misalnya dari KDKI pengetahuan, KDKI keterampilan gitu ya, KDKI sikap misalnya. Kemudian ada IPK, indikator pencapaian kompetensinya. Jadi dari KI kemudian turun ke KD, dari KD kemudian dibuat indikatornya. Kalau KI dan KD itu pemerintah yang buat. Jadi pemerintah udah menyediakan nih di K13 bahwa ini untuk sekolah KI-nya seperti ini ya. Jenjang SD seperti ini, jenjang SMP seperti ini, jenjang SMA seperti ini. KD-nya seperti ini. Nah, di mana kreativitas guru? Jadi kreativitas guru itu ketika membuat IPK, indikator pencapaian kompetensi. Misalkan bikin indikator KD dari KI pengetahuan seperti apa, indikator KD pada KI keterampilan seperti apa. Nah, seperti ini ya. Kemudian komponennya
dari KI, KD, kemudian IPK, kemudian ke tujuan. Tentunya membuat tujuan pembelajaran sesuai dengan indikator yang di atas ya. Kalau indikatornya ada 5, tujuan juga minimalnya 5 gitu. Atau bahkan kalau tujuan bisa lebih gitu. Kemudian materinya juga harus sesuai. Misalkan dalam indikator pencapaian kompetensinya, misalkan siswa mampu membuat 3 contoh, misalkan 3 contoh operasi bilangan bulat misalkan. Nah, sehingga dalam materinya pun harus ada gitu ya. Ketika di IPK misalnya siswa dapat menjelaskan pengertian fotosintesis, otomatis di materi pun disajikan pengertian fotosintesis seperti itu, misalnya pengertian fotosintesis misalkan dan lain sebagainya. Kemudian ada pendekatan. Nah, di materi ini sebelum ke pendekatan ya, di materi ini ada materi reguler gitu ya, ada materi remedial gitu, ada materi pengayaannya gitu, nanti udah disiapkan gitu ya. Kemudian ada materi, tentunya kalian di kampus sudah diajarkan, ada materi yang sifatnya faktual, ada materi yang sifatnya konseptual, ada materi yang sifatnya prosedural, ada materi metakognitif gitu ya. Secara rinci materi itu kalau idealnya di RPP itu dipetakan gitu ya. Oh, ini materi faktual. Misalkan materi faktual seperti kayak foto-foto biasanya ya, yang faktual itu misalkan ingin menjelaskan tentang ada gambar gua Hiro, misalkan ada gambar Ka'bah kalau PAI misalnya. Kemudian ada materi konseptualnya seperti definisi, misalkan, kemudian ciri-cirinya, misalkan. Kemudian ada materi prosedural, misalnya tata cara, misalkan tata cara wudhu, tata cara sholat, misalkan cara melakukan sesuatu apa, misalnya yang sifatnya prosedural. Kemudian ada yang materi yang sifatnya kognitif, seperti di dalamnya ada pemecahan masalah, misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ada pendekatan, ada model, ada metode. Misalnya pendekatannya, saya mau menggunakan pendekatan saintifik, misalnya modelnya mau cooperative learning, misalkan metodenya yang dipilih misalnya problem based learning. Nah, bisa seperti itu. Jadi kalian harus bisa membedakan mana pendekatan, mana model, mana metode. Kan kalau pendekatan itu tentunya ada student center, ada teacher center, misalnya ada scientific misalnya. Modelnya apa? Ada kooperatif, ada active learning misalkan. Kemudian metode yang dipilihnya apa? Misalkan ada jigsaw, ada inside outside cycle dan sebagainya. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya, nah ini misalnya kalau untuk satu pertemuan berarti pertemuannya tidak usah dirinci ya. Tapi kalau kita mau bikin RPP misalnya, kemudian ingin dibuat 3 pertemuan misalkan, tapi RPP-nya hanya bikin di satu aja misalnya, tidak dipisah-pisah. Nah, boleh misalkan. Pertemuan pertama apa? Yang penting dalam kegiatan pembelajaran itu ada 3 pokok ya. Kegiatan awalnya apa atau pendahuluannya, kegiatan intinya, dan penutup. Nah, seperti ini. Nah, kemudian komponen RPP yang lain tentunya bukan hanya pelaksanaan pembelajaran saja ya. Ada penilaian pembelajaran. Remedial seperti apa rencananya, pengayaan seperti apa rencananya. Jadi sudah direncanakan dari awal gitu ya. Instrumen dan teknik penilaiannya gitu. Ini penilaian mau apa? Misalkan mau dengan tes tulis kah? Misalkan tes tulis, tes lisan, misalkan atau praktek, misalkan. Nah, ini yang membedakan antara kurikulum merdeka dengan sekarang itu. Kalau di kurikulum K13 memang harus rinci misalkan. Misalkan tes tulis ya, untuk pengetahuan menggunakan tes tulis misalkan. Kalau untuk sikap misalkan dengan menggunakan observasi, misalkan pengamatan misalkan. Kalau keterampilan misalkan dengan praktek misalnya. Tapi di kurikulum merdeka itu semuanya holistik terintegrasi. Misalkan hanya cukup dengan presentasi anak di kurikulum merdeka itu bisa menilai berbagai hal. Misalkan anak disuruh presentasi tentang fotosintesis. Dari presentasi itu kita bisa menilai misalkan sikapnya, sikap percaya dirinya gimana misalkan. Kemudian kemampuan dia untuk menjelaskan misalkannya dari sisi pengetahuannya gimana, misalkan dari keterampilannya. Nah, itu bisa dilihat dalam satu pekerjaan misalnya, tapi bisa menilai dari berbagai hal. Tapi kalau di K13
memang harus runtut, semuanya harus lengkap, misalnya tes tulisnya, pengetahuan, misalkan tes lisannya dengan praktek, misalkan kemudian sikapnya dengan pengamatan dan sebagainya. Nah, itu yang membedakan diantaranya seperti itu. Kemudian dianalisis hasil penilaiannya, kemudian pembelajaran remedial dan pengayaannya itu sudah direncanakan, misalkan kira-kira ini misalkan dengan materi seperti ini, misalnya dengan penilaian seperti ini, nah ini sudah disiapkan remedial dan pengayaannya. Kemudian selanjutnya adalah media, alat, bahan, dan sumber belajar. Medianya apa? Misalkan medianya kemarin di praktek di kelas ada yang Kurdis ya, ada media papan terjemah misalnya. Kemudian ada alatnya, kemudian bahannya apa saja, sumber belajarnya, apakah hanya dari e-book saja atau ada sumber belajar yang lain, misalkan buku paket, misalkan atau mau menghadirkan langsung orangnya dan lain sebagainya. Nah, itu pokoknya sumber belajar itu bukan hanya guru, intinya banyak sumber belajar. Nah, kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Nah, untuk langkah menyusun RPP itu pertamanya harus analisis program semester dulu ya, promesnya atau prosemnya kalian harus punya dulu, dilihat dulu program semesternya seperti apa. Oh iya, kita lihat ada KD-nya ada berapa misalkan. Dari KD pengetahuannya kita kopaskan ke sini, dari KD keterampilannya kita kopaskan ke sini. Materinya apa? Misalkan tinggal dikopaskan ya, materi-materinya apa. Kemudian kegiatan pembelajarannya bagaimana. Kemudian tentunya ada semester atau jam pelajarannya berapa jam misalkan. Ada yang 4, ada yang 6, 8 gitu ya. Nanti dilihat dari prosem yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian menyusun RPP dengan menggunakan format RPP. Yang tadi ya, identitas udah tahu, mapel, kemudian kelas, alokasi waktunya dilihat dari prosemnya gitu. Di promes itu misalkan materi fotosintesis itu berapa jam? Oh iya ternyata ada 4 jam misalkan. Materi tentang bilangan bulat atau tentang desimal itu berapa jam? Oh dari sananya udah ditentukan hanya 2 jam misalnya. Kemudian KI-nya seperti yang saya bilang tadi, KI-nya tinggal kopas dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016. KD-nya juga sama dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016, tinggal dimasukkan. Nah, kemudian bagaimana ini untuk membuat IPK? Nah, seperti tadi saya nyatakan bahwa kreativitas guru itu diuji dalam membuat IPK gitu. Dari KD itu diturunkan misalkan bagaimana sih membuat indikator pencapaian kompetensi misalkan. Dirumuskan sesuai kompetensi dasar tentunya ya. Kata-kata KKO-nya, kata kerja operasional yang digunakan tidak melebihi KD misalkan. Di KD-nya hanya sampai misalkan siswa dapat memahami misalkan. Jangan sampai di kata kerja operasionalnya melebihi misalkan sampai menemukan misalkan. Siswa dapat menemukan. Kan di KD-nya juga hanya sampai memahami gitu ya. Tidak sampai menemukan atau tidak sampai merumuskan misalkan. Kemudian IPK atau KD keterampilan dapat merupakan langkah-langkah melakukan kerja. Jadi IPK-nya itu misalkan tadi bahwa siswa dapat menyebutkan pengertian fotosintesis dengan tepat misalkan. Dalam satu KD minimal mengandung 2 IPK. Jadi dari satu kompetensi dasar itu jangan KD-nya 1, IPK-nya cuma 1. Nah, jadi di sana kreativitas guru itu akan terlihat misalkan KD-nya 1, minimalnya 2. Biasanya sampai 3 gitu ya. Biasanya KD-nya misalkan siswa memahami iman kepada kitab Allah misalkan. Memahami iman kepada kitab Allah itu di IPK-nya tentunya menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah, misalkan menyebutkan dalil, misalkan kemudian menyebutkan contoh perilaku, misalkan kemudian membedakan dan sebagainya. Jadi dari satu KD itu bisa dibuat beberapa IPK gitu ya. Minimalnya 2 IPK. Nah, kemudian penoromoran IPK mengikuti KD pengetahuan dan KD keterampilan. Nah, tentunya dalam menomori IPK ya harus mengikuti KD pengetahuan dan keterampilan. Kalau misalnya 3.1 berarti itu adalah KI 3 KD nomor 1. Nah, sehingga 3.1.1 misalnya KI 3 KD nomor 1 indikator nomor 1 misalkan ya.
Nah, seperti itu. Keterampilan misalkan 4. Kalau keterampilan tentunya KI-nya 4 kan ya. Misalkan 4.1. Berarti KI 4, keterampilan KD 1. Nah, indikatornya dibuat 4.1.2 misalkan. Ini kalau digit berarti kalau intinya kalau KI hanya 1 digit, 1, 2, 3, 4. Kalau KD berarti sudah 2 digit. Kalau ciri khasnya, kalau IPK itu 3 digit misalkan. Kalau kalian misalkan 4.1.3, itu artinya adalah dari KI 4, KD nomor 1, indikator nomor 4. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kalau mahasiswa biasanya karena kopas-kopas, jadi nganomeran teh sahoyongna misalnya menomori IPK dari 1, 2, 3, 4 lagi, menomori KD dari hanya 1 digit misalkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, nah ini contohnya, contoh indikatornya misalkan 3.2 berarti KI 3, KD nomor 2 menerapkan pengetahuan pengelolaan informasi digital. Misalkan dibuat IPK-nya karena menerapkan, ada menerangkan tuh, menerangkan komunikasi daring, menerangkan komunikasi kewargaan digital dan sebagainya. Kalau 4.2 berarti ini kan keterampilan menyajikan hasil penerapan. Berarti kalau menyajikan IPK-nya 4.21-nya melakukan. Karena menyajikan ada mendemonstrasikan. Nah, jadi membuat IPK itu KKO-nya harus sesuai dengan KD. Kalau KD-nya menyajikan, otomatis kan ada melakukan, ada mendemonstrasikan, misalkan. Seperti itu. Nah, kemudian tujuan nih. Dalam membuat tujuan, mesti seperti apa? Dalam membuat tujuan itu adalah merupakan jabaran lebih rinci dari IPK. Jadi, tujuan itu sebetulnya kalau ringkasnya kita hanya tinggal ngopas dari IPK. Cuma kalau tujuan ada rumusnya ABCD, nanti akan diterangkan ya. Kemudian dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar dari KI 3 dan KD dari KI 4-nya. Tentunya ini yang suka dibuat di kalau KI 1 dan 2 sikap spiritual dan sosial biasanya tidak dibuat IPK dan tujuan ya, karena itu hanya kecuali yang pelajaran agama misalnya dan PKN misalnya. Kemudian di sini dirumuskan berdasarkan KD gitu ya, dari KI 4 dengan mengaitkan KI 2. Rumusan KI 2 merupakan cermin perwujudan KI 1. Kemudian menggunakan kata kerja operasional yang bisa diamati dan diukur, mencakup ranah sikap, ranah pengetahuan dan keterampilan. Tentunya ya bahwa misalkan jangan sampai siswa misalkan di tujuan atau di IPK ada siswa dapat mengetahui. Nah, itu salah. Siswa dapat memahami. Kan tidak bisa diukur. Kalau itu adalah bahasa KD. Jadi harus bisa membedakan mana bahasa KD, mana bahasa indikator, mana bahasa tujuan. Kalau bahasa indikator dan tujuan sama. Jadi siswa dapat mengetahui eta mah KD karena tidak bisa diukur kan. Kalau yang bisa diukur itu seperti ini. Siswa dapat menyebutkan. Sebutkan. Itu kan sebutkan itu berarti bisa diukur kan, tinggal menyebutkan. Siswa dapat membuat contoh. Misalnya, buat contohnya, nah itu. Kalau ketahui, pahami kan itu tidak bisa diukur. Itu adalah bahasa KD atau kompetensi dasar. Kalau bahasa IPK itu observable ya, jadi harus bisa diamati, harus bisa diukur gitu ya, bahwa menyebutkan, membedakan, coba bedakan, coba sebutkan, buat contoh. Nah, seperti itu. Baik dari ranah pengetahuan ataupun sikap ataupun keterampilan. Nah, tadi Bu Fenty udah menyebutkan bahwa sebetulnya antara IPK dan tujuan itu mirip gitu ya. Cuman dalam tujuan lebih lengkap. Lebih lengkapnya apa? Ada rumusnya, sesuai komponennya, ada audiensnya, ada behavior, ada condition, ada degree gitu ya. Kalau dirumuskan ada ABCD. Audiens peserta didik, behavior itu perubahan perilaku yang diharapkan dicapai gitu ya setelah pembelajaran. Kalau condition itu prasyarat dan kondisi yang harus disediakan agar tujuan tercapai. Kalau degree itu tingkat atau level kemampuan yang harus dicapai. Misalnya tadi misalkan melalui diskusi, misalnya melalui kegiatan diskusi. Nah, berarti melalui kegiatan diskusi itu adalah condition. Itu adalah condition. Jadi melalui kegiatan apa sih anak-anak? Melalui kegiatan diskusi,
peserta didik, audiens, kemudian behaviornya, perubahan perilakunya apa? Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menguraikan proses terjadinya fotosintesis degree misalnya dengan tepat. Jadi dari tujuan itu ada rumus seperti itu gitu ya. Jadi melalui apa conditionnya, kemudian melalui apa, kemudian audiensnya siapa, tentunya peserta didik. Perubahan perilaku yang diharapkannya apa, behaviornya misalnya dapat apa, misalnya dapat menjelaskan, dapat membedakan, dapat menguraikan, dapat mempraktekkan gitu ya. Degree-nya misalkan dengan tepat. Kalau buat contoh berapa? Ya, peserta didik dapat membuat 3 contoh degree itu dengan tepat atau dengan batasan berapa misalnya seperti itu. Kemudian ini contoh rumusan tujuan. Tadi udah ya. Disediakan peralatan. Itu kan conditionnya. Disediakan peralatan komunikasi jaringan internet, peserta didik, audiens, akan dapat melakukan komunikasi. Nah, dapat melakukan komunikasi itu behavior. Nah, dengan percaya diri, degree ya. Nah, itu percaya diri itu adalah sebetulnya ini KI 2 sikap, bahwa tadi kan harus menghubungkan ya, bahwa harus menghubungkan antara KI 2 atau KI 1 gitu ya dengan di sini kan ada KI berapa, kalau ini berarti disediakan dapat melakukan komunikasi, berarti kalau melakukan komunikasi berarti ini KI 4 misalnya. Berarti ini disatukan nah tadi terintegrasi dengan pengikat KI 2, sikap percaya diri. Nah, kemudian contoh rumusan tujuan tadi. Setelah berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan 2 jenis tuh dengan santun. Nah, ada. Setelah berdiskusi, peserta didik dapat menentukan. Dapat menentukan ya. Di sini kemudian dengan secara mandiri. Jadi yang rumus ABCD tadi ya, ini kalian bisa contoh sendiri misalnya. Pendekatan dan modelnya, tadi ya Ibu sudah contohkan, misalnya pendekatannya saintifik, modelnya active learning, metodenya index card match, misalnya. Kemudian kegiatannya tentunya sesuai dengan langkah-langkah model yang ditetapkan, misalkan. Langkah-langkahnya, kalau kalian milih PBL, problem based learning, ada 5 langkah misalnya. Kalau kegiatan pendahuluan, mengkondisikan, kemudian menyampaikan kompetensi, garis besarnya. Kemudian kalau kegiatan intinya di sini, kalau kegiatan intinya, oh saya milih metode PBL nih, berarti ada 5 langkah dalam PBL. Misalnya yang pertama orientasi tujuan, yang kedua misalnya organize, guru membagi kelompok, yang ketiga misalnya melakukan penyelidikan, yang keempat misalnya membuat artefak dan mempresentasikan, yang kelima adalah mengevaluasi. Jadi dalam kegiatan pembelajaran harus matching. Kadang ada mahasiswa itu modelnya kakaler, metode kemana di kegiatan intinya kemana gitu ya, tidak sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan. Kalau milih metode CTL ya udah langkah CTL. Kalau milih metode project based learning ya udah itu yang dipaparkan. Kalau milih metode inquiry ya itu langkah-langkah inquiry yang dipaparkan gitu. Seperti itu. Nah, ini kegiatan inti yang tadi ya. Siswa apa saja, misalkan dari KD-nya, IPK-nya. Karena menggunakan discovery learning, di sini misalkan ada mengamati, apa saja yang diamati. Karena ini scientific, pendekatannya. Nah, seperti ini bentuknya. Kegiatan penutup udah pada tahu lah ya, kalau kegiatan penutup intinya ada membuat rangkuman, melakukan refleksi, merencanakan tindak lanjut ke depan seperti apa, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang ini yang harus kalian kuasai, yang ini nih. Diisi dengan kegiatan siswa dan guru mengikuti urutan langkah model yang dipadukan dengan saintifik. Nah, ini kegiatan 5M tersebut tidak harus sekaligus ada gitu dalam satu pertemuan. Dan kegiatan mengamatinya ada, tapi kegiatan mengumpulkan informasinya belum, misalkan. Kegiatan mengkomunikasikannya belum, baru kegiatan mengamati saja gitu dari discovery learning yang dipilih. Guru meminta siswa melihat, ya mengamati, melihat berbagai jenis komunikasi,
guru menugaskan siswa membaca, baru mengamati siswa melihat bahan tayang. Nah, itu baru mengamati misalnya. Kalian harus sangat memahami ini. Pendekatannya apa, metodenya apa, modelnya bagaimana diramu dalam kegiatan inti seperti ini. Kemudian tentu saja untuk penilaian, ini sesuai KD ya. KD 3 tentunya karena pengetahuan tes tulis sama penugasan. Instrumennya mau soal tes tulis, lembar penilaian tugas. Ini mah yang KI 4 mah karena keterampilan, berarti tekniknya nggak cocok dengan tes tulis. Nah, jadi kadang ada mahasiswa yang ini KI 3, tetapi dia teknik menilainya dengan KI 4 misalnya. Ini harus bisa mematchingkan. Oh, ini kalau pengetahuan, berarti tesnya tulis atau penugasan, berarti instrumennya tes tulis. Kalau penugasan berarti instrumennya lembar penilaian tugas. Oh, ini KI 4, nih tes praktek atau unjuk kerja, berarti instrumennya lembar pengamatan unjuk kerja. Nah, seperti itu. Medianya, nah tadi medianya ya diisi dengan alat bantu yang sudah disiapkan di RPP gitu. Sumbernya tadi ada media cetak, dari YouTube misalnya ada elektronik, ada langsung alam sekitar, anak-anak dibawa ke alam misalkan ya. Pokoknya yang relevan sesuai dengan tuntutan KD. Sumbernya tentunya ini referensinya harus jelas ya, dari buku paket mana gitu ya. Buku teks pembelajaran referensi lain atau dari pemerintah yang paling pokok dulu, kemudian dari e-book yang lainnya misalkan. Nah, ini latihannya. Ini guru-guru juga kalau dalam pelatihan itu memang harus praktek gitu ya. Buat RPP berdasarkan hasil analisis KD pengetahuan dan keterampilan yang dijabarkan dari hasil analisis program semester, kemudian tuangkan dalam format RPP. Nah, ini seperti ini ya. Telaahnya seperti apa? Jadi ada telaahnya. Nah, di telaah itu nanti diskorkan ya, diskorkan. Misalkan sesuai nggak bikin RPP-nya? Misalkan buat tujuan sesuai nggak? Nah, jadi ada 1, 2, 3 ya. Kalau bagus berarti 3. Kalau sedang berarti 2. Kalau hanya itu berarti 1. Nanti dari komponen-komponen itu di pinggirnya ada 1, 2, 3 misalkan. Misalkan pembuatan IPK, misal membuat IPK itu sesuai dengan tujuan, berarti nilainya berapa. Kalau sesuai 3. Kalau nggak sesuai, ini mah nggak sesuai, misalkan IPK kemana, tujuan kemana, nilainya misalkan 1, misalkan seperti ini. Nah, mungkin hanya itu saja secara singkat kalau pelatihan penyusunan RPP. Kalau kalian menginginkan, Bu, misalkan yang sekarang seperti apa, baik nanti sebelum dilanjutkan kita sharing dulu ya. Takut Ibu ini ngomong sendiri nih karena kalau Google Meet seperti ini kan seperti yang penarasumber itu seperti berbicara sendiri ya. Saya serahkan dulu kepada moderator apakah mau dilanjutkan nanti. Bu, kalau yang kurikulum merdeka karena sudah tidak ada istilah RPP, modulnya seperti apa gitu. Nah, seperti itu. Mungkin hanya itu saja untuk sesi pengantar. Saya kembalikan kepada moderator. Silahkan, moderator. Ya, alhamdulillah. Pembahasan tentang pelatihan RPP telah selesai. Untuk itu langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu acara diskusi. Kepada teman-teman dan kakak-kakak semua yang ingin bertanya, saya buka sesi diskusi. Enggak. Silakan mau yang ditanyakan, mau yang kurikulum merdeka sekarang gimana? Sok terserah kalian. Ibu ingin menampilkan yang mana? Atau sudah dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan?
Atau mau langsung perbandingannya dengan modul saat ini yang Kurmer itu kurikulum merdeka seperti apa? Ibu tampilkan atau seperti apa? Silahkan. Nuri, Bu Ketua, ini gimana? Ya, Ibu. Ya, gimana mau langsung dilanjutkan Sepertinya pada modul gimana? lanjut aja, Bu. Dilanjut saja Karena dulu. mengingat ya dilanjut aja, Bu. Ya. Baik. Kalau dilanjut ya mungkin akan kita perlihatkan walaupun sebetulnya untuk lanjutan ini kalian sebetulnya tidak bisa langsung memahami modul, tapi untuk kurikulum merdeka itu harus dipahami dulu dari capaian pembelajaran masing-masing mata pelajaran, kemudian setelah CP turun ke tujuan pembelajaran, kemudian turun ke alur tujuan pembelajaran, baru bisa memahami modul. Tapi karena pada kesempatan kali ini yang dibahas tentang RPP dan yang sepadan dengan kurikulum merdeka itu adalah modul, baik Ibu akan hanya memperlihatkan saja ya modul yang ada misalnya. Nah, ini modulnya misalnya di sini ada beberapa ya. Kita lihat yang ini yang SD, ada yang punya ASA ya, tetapi saya lihatkan dulu yang SMP ini. Bentar ya loading. Jadi di kurikulum merdeka ini sekarang ada sesuatu yang berbeda ya. Takut-takut nanti kalian kalau PPL-nya misalkan di sekolah yang PSP ya, program sekolah penggerak, atau sekarang kan seluruh SD sudah oleh pemerintah sudah ditentukan apakah mau memilih IKM-nya ya, implementasi kurikulum merdekanya mau tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, makanya kalian sebagai mahasiswa pun sudah harus selangkah lebih maju, udah tahu bahwa oh ya mestinya seperti ini misalkan. Sekarang tidak ada RPP yang dibuat tetapi istilahnya modul. Nah ini nah ini modul ya, kalau ini nggak apa-apa ya, sekedar contoh dari SMP, dari mana saja ada sama gitu ya, secara umum prinsipnya sama. Misalnya temanya ini memahami keberadaan diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial. Sama tadi informasi umum identitasnya ini dari salah satu guru di SMP 1 Garut ya. Nama penyusunnya Pak Karnata, institusinya sebutkan, tahun disusun modulnya tahun berapa, kemudian jenjang sekolahnya SMP kelas berapa, alokasi waktunya berapa. Ini yang membedakan kalau dulu di K13 kan tidak ada kompetensi awal dicantumkan seperti ini. Kalau sekarang ada kompetensi awalnya apa, peserta didik mampu memahami apa saja, misalkan. Karena kan kalau di kurikulum merdeka itu sebagaimana yang kita tahu ada pemetaan kemampuan di awal. Jadi misalkan dari 30 siswa yang kita ampu itu, oh ya ternyata si A sama B dia sudah sangat memahami gitu. Tingkat pemahamannya udah tinggi. Oh ini masih remang-remang sedang misalkan. Oh ini sama sekali ngeblank, tingkat pemahamannya belum paham misalkan. Bahwa tadi tentang fotosintesis misalkan dia belum tahu sama sekali gitu. Ada yang sudah sangat memahami gitu ya. Jadi di kurikulum merdeka itu kan ada pemetaan pemahaman anak ya, jadi seperti tadi tingkat pemahamannya tinggi, sedang atau rendah, misalkan readiness-nya ya, tingkat kesiapannya atau gaya belajarnya, misalkan ada audio, visual, kinestetik dan sebagainya. Jadi di sini di modul itu ada kompetensi awal, kemudian tentunya ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila ini sebetulnya perubahan yang signifikan dari K13 ke kurikulum merdeka ini core-nya di sini. Intinya di sini bahwa pemerintah menginginkan bahwa kita sebagai guru nanti mengajar itu untuk mencetak murid-murid yang memiliki
profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi, beriman bertakwa gitu ya, ada mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif. Nah, ini di sini adalah bahwa seluruh pembelajaran semuanya dimuarakan pada bagaimana murid kita memiliki profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi, walaupun tidak setiap pertemuan mesti 6 dimensinya ya. Misalkan kadang untuk pertemuan kali ini kita ingin menumbuhkan sikap kritis anak, kita ingin menumbuhkan sikap kreatif anak, kita ingin menumbuhkan mandiri anak dan sebagainya. Kemudian untuk sarananya sama ya, kalau sarana dan prasarananya sama. Kemudian ada target peserta didik, namanya sebutkan ya kalau kalian mengampunya 32 murid, peserta didik reguler. Ini ada berapa orang? 22 orang. Yang reguler itu yang seperti apa? Yang tidak mengalami kesulitan gitu ya, memahami materi, yang paham materi ada 22 orang. Kemudian ada peserta didik dengan pencapaian tinggi misalkan. Ini yang pemahamannya tinggi, ini pencapaian tinggi ada 10 orang. Jadi ada karakteristik seperti itu diuraikan gitu ya. Kemudian modelnya apa? Apakah tatap muka, luring, daring gitu ya, tatap muka atau itu ya kebalikan dari tatap muka misalnya dengan tatap maya gitu ya, di dunia maya, atau luring, daring intinya. Metodenya ceramah atau diskusi. Kemudian komponen intinya, nah ini dari mulai tujuannya, apa sih yang membedakan antara kurikulum merdeka dengan kurikulum sekarang? Kalau dulu kan di kurikulum ke-13 misalkan ketika KD seperti ini, kemudian tujuan seperti ini, anak harus mencapai gitu. Mau tidak mau harus mencapai seperti ini gitu ya. Tapi kalau di kurikulum merdeka itu disesuaikan dengan kemampuan anak misalkan. Bahwa anak yang ini misalkan karena tadi capaiannya tinggi, dari tujuan yang 7 itu anak mampu 7-7-nya gitu. Tapi ada yang lainnya misalkan dia tidak mampu mencapai ke-7 tujuan ini, dia hanya mampu 3 misalkan. Nah, itu di kurikulum merdeka nggak apa-apa, jadi sesuai fasenya gitu. Kalau kelas 1 dan 2 itu fase A misalkan. Kalau kelas 2 dan 3 itu fasenya B. Kalau kelas 5 6 itu fase C misalkan. Walaupun anak sudah di kelas 6 misalnya, tetapi dia kemampuannya masih di fase B misalnya, masih di kelas 4. Ya mau tidak mau guru harus menurunkan gitu. Dan misalnya secara real, anak ini dia mampu menghitungnya cuma 1 sampai 100 gitu. Kalau dia udah sampai 1 sampai 1000, kalau yang ini sampai jutaan gitu. Nah, nggak bisa dipaksakan gitu. Si ini mah memahami 1 sampai 100 juga udah untung misalkan. Udah memang kemampuannya segitu gitu. Jadi yang membedakan, jadi kalau dulu kan mau tidak mau pokoknya anak harus memahami semuanya gitu. Kalau sekarang silakan at right level thinking gitu ya, sesuai dengan at right level teaching gitu, sesuai dengan levelnya gitu. Jadi merdekanya di sini. Jadi guru nggak usah maksakan. Pokoknya kalau dulu kan harus dipaksakan misalkan. Pokoknya kamu harus memahami tujuan ini ada 8, kamu harus paham semuanya. Misalkan. Nah, sekarang nggak seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ada pemahaman bermakna. Nah, kemudian ya ada pemahaman bermakna. Nanti secara detailnya akan disampaikan. Ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu misalnya jadi di K13 di kurikulum merdeka itu sebelum pembelajaran mesti ada pertanyaan pemantik dulu. Misalkan Bu Fenty akan mengajarkan tentang energi misalkan. Ada pertanyaan pemantik dulu misalkan. Nuri misalkan, kalau Nuri berangkat ke sekolah nggak sarapan dulu lemes nggak? Lemes Bu misalkan. Kalau Nuri berangkat ke sekolah sarapan dulu lemes nggak misalnya. Jadi ada pertanyaan pemantik, anak suruh berpikir kenapa ya misalkan ketika kalian berangkat ke sekolah kalau sarapan dulu nggak lemes gitu. Tapi kalau tidak sarapan dulu lemes. Itu ada pertanyaan pemantik anak supaya berpikir, oh ya ternyata misalnya ketika makan di makanan itu ada energi gitu ya, misalkan dan sebagainya, sampai berpikir gitu. Di kegiatan pembelajaran nah seperti ini sama ya, cuman perbedaannya itu adalah
di kegiatan di kurikulum Merdeka itu pemerintah menginginkan kita banyaknya project based learning. Jadi modelnya model PJBL, problem based learning. Jadi bukan hanya menghafal anak itu ya, tetapi memang betul-betul berbasis aktivitas gitu. Nanti untuk hal ini akan panjang lebar ya. Kurikulum Merdeka itu ciri khasnya kan project based learning, ciri khasnya inquiry, misalnya ciri khasnya itu dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, itu tidak bisa dipahami hanya dalam 1 jam ini, tetapi memang harus secara sistematis dipelajari. Misalkan sebelum ini pelajari apa gitu. Kemudian ini kegiatan intinya ya tergambar dengan jelas seperti ini. Nah, apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan murid itu secara jelas. Di kegiatan penutupnya, misalkan ini ada ciri khas di kurikulum Merdeka itu melakukan refleksi nih, melakukan refleksi gitu. Kalau tanya jawab udah biasa ya. Jadi di kurikulum Merdeka melakukan refleksi ini sesuatu yang penting gitu. Misalkan apa sih yang kalian pahami setelah memahami materi tadi gitu. Pengalaman penting apa yang kalian peroleh gitu. Kemudian apa sih manfaatnya mempelajari materi ini gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan reflektif gitu ya yang oh iya ya misalkan tadi apa sih yang saya pahami gitu. Pengalaman penting apa? Manfaatnya mempelajari ini apa gitu. Kemudian apa sih rencana tindak lanjutnya? Apa sikap yang perlu dilakukan selanjutnya misalkan. Jadi guru memberikan umpan balik ya feedback gitu. Dan lain sebagainya. Nah, ini assessmentnya juga sangat berbeda ya. Tadi kan Ibu sudah sampaikan sedikit bahwa kalau di K13 itu harus lengkap, misalnya tes tulis na aya, tes lisan na aya, praktek na aya, misalnya. Kalau di sini ini holistik sifatnya gitu. Dalam satu kegiatan bisa menilai dari berbagai aspek. Nah, ini kalau ini sikapnya apa? Profil pelajar Pancasilanya berupa observasi, penilaian diri gitu ya. Produknya berupa tabel, performanya diskusi, presentasi, mind map, dan lain sebagainya. Ini pengayaan dan remedialnya, kemudian ini refleksinya tadi ya, apa yang kalian pahami, manfaatnya apa. Nah, ini lembar kerjanya seperti ini. Wajib ada glosariumnya ya, ada glosariumnya. Nah, seperti itu saya perlihatkan sedikit lagi ya yang lebih nyambung dengan kalian itu yang buatan Asa ya, karena dia ngajarnya di SD gitu ya, di PSP di program sekolah penggerak. Nah, ini seperti ini. Nah, sebentar hanya melihat sekilas saja, coba dilihat ini sekilas. Nah, ini. Nah, ini yang lebih nyambung dengan kalian yang ini. Modul ajar ini alhamdulillah ya yang anak ibu buat ini sudah dipakai ya di Tarogong Kidul juga oleh Dinas Pendidikan. Ini udah betul gitu menurut Dinas Pendidikan udah betul gitu ya. Udah didiskusikan bersama guru-guru, bersama pengawas. Nah, ini modul ajar IPAS. Nah, nanti kan di kurikulum Merdeka itu tidak ada IPA IPS tetapi disatukan IPAS gitu ya. Ini. Nah, siklus belajarnya begini misalnya, dari mulai bertanya, menyelidiki, kemudian merancang dan menciptanya seperti apa, kemudian ada rangkaian selanjutnya bertindak dan mendata, berbagi dan refleksi. Nah, ini gambar umumnya seperti ini. TP-nya seperti ini. Ini udah bagus tujuan pembelajaran yang dibuatnya. Udah sesuai dengan teori konstruktivisme karena di kurikulum Merdeka itu dalam menyebutkan tujuan itu memang harus sesuai dengan teori konstruktivisme. Misalnya di sini ada siswa ada menyelidiki, mengklasifikasikan. Ciri khas dari IPA itu kan ada penyelidikan, ada pengklasifikasian, ada menganalisis, ya, ada membuat laporan misalnya seperti itu. Profil pelajar Pancasilanya apa misalnya? Modelnya tatap muka, kemudian perangkatnya siswanya misalnya reguler dan tipikal, misalnya. Kegiatannya ada individu, kelompok, penilaiannya asesmen individu, asesmen kelompok, jenis penilaiannya tertulis, performa, metodenya diskusi, presentasi, demonstrasi, proyek, eksplorasi, permainan, kunjungan lapangan gitu ya.
Nah, kelengkapan perangkat ajarnya ada LK ya, lembar kegiatan, ada rubrik penilaian, ada foto pancingan diskusi. Nah, ini daftar kegiatannya harus jelas di modul itu. Jadi, ada yang menyebutkan sebagian guru bahwa modul itu hanya copy paste dari RPP, itu salah gitu. Nah, ini kegiatannya seperti ini. Nah, lihat ini dari tadi ya, dari tujuan diturunkan ada pengetahuan atau keterampilan prasyaratnya. Misal, anak bisa menyelidiki ragam perubahan wujud itu, keterampilan prasyaratnya apa? Misal, modelnya ini bisa dipilih, perangkat ajarnya dan lain sebagainya ya. Kegiatan pembelajaran utamanya apa, bagaimana guru menilai, jenis asesmennya apa, metode yang dipilihnya apa. Nah, ini. Kemudian alat dan bahannya secara detail ya. Persiapan mengajarnya seperti apa. Nah, ini ide besarnya nih. Apa itu wujud zat? Kenapa sih wujud zat dapat berubah? Apa sih fungsinya gitu? Ini urutannya seperti ini. Ada pra pembelajaran gitu ya. Ada kegiatan inti, ada penutup, ada refleksi gitu. Nah, ini seperti ini bentuk-bentuknya. Nah, urutannya ya sesuai dengan nah, ini ada kegiatan refleksi itu. Hal yang saya pelajari hari ini apa misalnya? Hal yang saya ingin pelajari lebih dalam dari yang tadi apa misalnya? Hal yang masih membingungkan apa gitu. Perasaan setelah berkegiatan hari ini apa gitu. Jadi refleksi itu merupakan sesuatu yang penting gitu bagi anak. Percuma guru hanya menyampaikan bla 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 gitunya, banyak materi gitu. Jadi ini refleksi adalah sebuah kekuatan dan dalam kurikulum Merdeka itu adalah sesuatu keharusan. Jadi yang ingin saya pelajari apa kan pembelajaran bermakna kan sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak gitu. Jadi saya masih bingung itu tentang apa kan setiap anak berbeda-beda misalnya. Ya, hal yang saya pelajari hari ini yang dia tangkap apa gitu. Kemudian perasaannya gitu ya, perasaannya seperti apa gitu. Seperti ini. Nah, ini kegiatan 3-nya seperti ini. Nah, kegiatan 4-nya seperti ini. Kegiatan 5-nya, nah ini materi-materinya ya. Materinya ini rubriknya tuh, rubriknya. Kalau dapat 4 apa, kalau 3 apa, 2 apa, 1 apa. Jadi dalam membuat asesmen di kurikulum Merdeka itu memang karena kebanyakannya bersifat praktek gitu ya. Maka dibuat rubrik yang seperti ini gitu. Siswa ketika ingin 4, siswa menampilkan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang wujud zat. Hal ini dibuktikan dengan apa? Penjelasannya mengenai penggunaan sumber daya daerah dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini kegiatan 6-nya seperti ini. Peta pikirannya seperti ini. Nah, ini peta pikiran ya, supaya anak terbiasa berpikir kreatif. Ini proposal projectnya seperti ini. Lembar kontrolnya, jurnal refleksinya. Nah, ini karena kan tadi seperti saya bilang bahwa project based learning dalam kurikulum Merdeka itu lebih bagusnya, lebih idealnya memang banyak project anak-anak. Hal membanggakan apa misalnya? Tantangan yang dihadapi misalnya, perasaannya seperti apa, cara menyelesaikan tantangannya gimana, hal yang bisa dilakukan dengan lebih baiknya yang mana misalnya, keterampilan baru yang didapatnya apa, pertanyaan baru yang muncul sesuai proyeknya apa gitu. Ini rubriknya ya, sesuai dengan tadi investigasi penyelidikannya gimana, perencanaan sampai pelaksanaannya seperti apa, jurnal refleksinya dan sebagainya. Ini glosarium sama ya, harus ada glosarium. Mencair teh naon, membeku teh naon, menguap teh naon gitu. Referensinya harus jelas. Buku pedoman guru, misalkan ya. Kemudian dari internetnya seperti apa. Nah, itu saja. Kalian hanya bisa membedakan misalkan bagaimana misalkan kalau RPP di K13 tadi dengan 13 komponennya. Kemudian kalau di barusan ya kurikulum Merdeka dengan komposisi seperti itu, yang membedakannya apa saja. Yang penting kalian sudah paham itu saja. Mungkin hanya itu saja sebagai pengantar dari Ibu. Kalau yang lain-lain ya, yang kurikulum yang disederhanakan mungkin karena waktunya udah terlalu panjang Ibu ngobrol ya. Boleh nanti sambil, Bu pengen lihat yang satu lembar, RPP-nya seperti apa yang sesuai surat edaran Menteri ya. Nomor 14 tahun 2019 seperti apa. Hanya ada tujuan kan, skenario dan
assessment misalkan. Bentuknya seperti apa? Nanti saja ya, kalian sudah terlalu capek mendengarkan apa yang Ibu sampaikan ya udah dari jam 8. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu moderator? Tuh Ayah Neng Lita. Apa mau ditutup langsung? Ya, silahkan Ibu moderator kalau ada yang ditanyakan, kalau tidak ada ya mungkin kita sudahi ya. Silahkan dipimpin lagi. Baik, kepada teman-teman, kakak-kakak semua, apa ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kami akan menutup acara kali ini. Silahkan. Sudah paham kayaknya. Sepertinya udah cukup dah, Ibu. Ya. Sudah cukup ya, udah bisa tahu yang 13 komponen seperti apa cara nyusunnya. Yang terbaru sekarang bagaimana gambaran sekilas sudah paham. Mungkin boleh ditutup saja nanti Hilda, silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar. Semoga ini menjadi bekal kita ke depannya untuk menjadi calon guru yang produktif dan inovatif. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan, dan terima kasih kepada Ibu Penti Inayati yang telah berkenan untuk mengisi materi pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih pula kepada seluruh mahasiswa PGMI yang telah mengikuti acara pada kali ini. Ditutup saja dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa untuk Baik, izin lab ya pada semuanya, tetap semangat nih mahasiswa PGMI dengan kajian-kajiannya. Iya, Sukses terus. terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Nuhun Ibu. Assalamualaikum.